Ya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Ricci. Pagi Kak Junet. Iya, selamat pagi buat pemain musik juga ya Kak ya. Ya, dan semua kru yang bertugas. Hari ini kita sudah mulai bulan yang baru ya Kak ya. Bulan ke 10. 10. Iya, Berarti tinggal berapa bulan lagi Kak? 3 dong sama 10-nya. 10-nya kan baru mulai. 10-nya baru mulai. Iya, kamu gimana sih? Iya. Ya Kak, dengan bulan yang baru ini kita mau mulai ibadah kita ya Kak ya. Ya, Kita mau kenal Tuhan kita lebih dalam lagi ya Kak dalam ya. lagi. Karena semakin kenal kita kepada Tuhan, Iya. kita akan semakin mantap jalanin bulan ini Kak. Betul Kak, meskipun Iya. ada rintangan, halangan, kita yakin ya Kak ya. Iya, Tuhan betul mampu sekali. selalu menuntun kita. Kita mau nyanyi apa Kak? Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, mari kita bangun berdiri. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu ya Yesus. Ku mengasihi-Mu. Benar ya Bapa. Sebagai anak-anak-Mu, kami rindu untuk selalu mengasihi Engkau ya Bapa. Dan itu kami mau nyatakan, kami mau selalu tekun beribadah, dan kami mau taat selalu akan firman-Mu ya Bapa. Dan kami mau lebih dekat kepadamu ya Bapa. Karena kami yakin ya Bapa, dengan kami dekat dengan Engkau ya Bapa, kami yakin dalam menjalani hidup kami, Engkau akan selalu menuntun hidup kami.
sehingga membuat hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Inilah kami ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan kemuliaan-Mu untuk Kau beracara ya Bapa. Memimpin kebaktian ini secara pribadi sehingga setiap anak-anak-Mu yang datang dapat bawa pulang semua berkat yang telah Kau sediakan ya Bapa. Inilah kami memulai kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan Duduk. duduk. Ya. Tuhan yang kita mau kenal lebih dalam itu Tuhan yang berkuasa ya Kak ya? Berkuasa dong pasti, kalau nggak berkuasa kita gimana Kak? Iya. Ngadepin kesulitan, keok nanti. Kita nggak tahu harus bersandar sama siapa ya Kak? Iya betul. Karena itu kita mau nyanyi apa Kak? Kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus. Tepuk tangan dong. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, adik-adik nyanyi sendiri. Nah, maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis gemetar. Dengan apa? Lebih kencang lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas Nama Yesus. segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus 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 di atas segalanya. Amin ya Kak ya. Nama Yesus di atas segalanya. Kalau nama Yesus di atas segalanya, berarti sebagai anak Tuhan kita harus apa Kak? Harus Berbahagia. ya, Kak, berbahagia ya? dong. Berbahagia. Karena Iya. kita mempunyai Tuhan yang selalu siap menolong kita ya Kak ya. Betul. Kuasanya nyata, pertolongannya juga nyata ya Kak ya. Namanya mengalahkan semua masalah kita. Amin. Iya. Kita menyanyi lagu berbahagialah. Berbahagialah.
sambil tepuk tangan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, Dan yang tidak layu dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. berbahagialah. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Apa aja yang diperbuatnya pasti berhasil, Kak. Iya, asal itu Asal. sesuai dengan firman, Firman Tuhan. Tuhan. Nah, tahunya firman Tuhan tuh apa aja dan gimana aja? Kita nanti sebentar lagi, Kak. Sebentar lagi akan dengerin Iya. firman Tuhan itu ya, Kak. Iya, betul, Kak. Iya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita ya, Kak ya. Iya. Dan Kita kita mau akan katakan pujian apa, bagi Dia kemuliaan. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
Mari adik-adik kita bangun berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bapa di surga, inilah puji-pujian yang kami telah naikkan kepadamu. Terimalah sebagai persembahan yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kami sebelumnya mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Layakkan, sucikan hati pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi tanah yang subur. Engkau berikan benih firman-Mu itu kepada kami. Dan dapat tumbuh berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami serahkan Kak Yeni yang akan membawakan firman-Mu, urapan-Mu yang baru turun atas Kak Yeni, sehingga dia dapat menjelaskan kehendak dan hati-Mu terhadap kami ya Tuhan. Kami mau duduk diam, mau buka hati pikiran kami, mau fokus dengerin firman Tuhan, supaya berkat-Mu yang telah Engkau sediakan untuk kami tidak ada yang sia-sia. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Oke. Pagi adik-adik. Halo. Iya. Aduh, seneng banget nih kakak nih. Kencang banget pagi ini ya adik-adik ya. Semangatnya berarti bagus banget ya. Walaupun di luar hujan ya tadi ya. Adik-adik masih hujan? Masih, iya. Tapi di sini kita berkumpul untuk dengar firman Tuhan adik-adik ya. Nah kakak mau tanya dulu nih, kalian ada yang masih ujian? Atau belum ujian? Wah, hah? Lagi libur? Enak banget dah, hah? Iya? Oh gitu, besok. Nah kalau libur itu udah ujian ya? Atau belum sih? Udah ya? Nah gimana ujiannya, bagus nggak hasilnya? Enggak? Aduh, enggak. Apanya yang nggak bagus? Matematika. Ada yang nggak bagus? Bahasa Indonesia? Waduh, Indonesia nggak bagus. Oke. Nah, adik-adik, walaupun kalian nggak bagus nilainya, kalian tetap harus belajar sendiri. Jangan lihat jawaban teman. Jangan lihat jawaban teman sebelah ya adik-adik ya. Siapa yang suka lihat jawaban teman sebelah? Hah? Wah, nggak ada ya. Nggak ada, angkat tangannya banyak banget. Nah adik-adik, udah ya, hari ini kita fokus mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa pagi ini? Mengajarkan kita supaya kita tidak mengikuti ajakan berbuat dosa adik-adik. Kenapa? Karena kesempatan kita buat dosa banyak apa dikit adik-adik? Banyak, iya betul banget ya. Ya betul, kesempatan kita buat dosa itu banyak. Contohnya ya kayak tadi saat ujian, betul nggak? Kalian nggak bisa, dikit-dikit, aduh boleh nggak ya ngeliat-ngeliat sebelah gitu kan? Boleh nggak ya gitu? Atau saat kalian belajar nih misalnya, bilang sama mama papa, tuh teman saya datang misalnya siapa? Keiko ya? Keiko, nih Cecil datang mau belajar bersama katanya. Oke, habis itu pas datang ngapain? Main game ya.
Main game ya kan tuh, manggut-manggut, main game, Mobile Legend atau ngecek Instagram, banyak dah ya. Nah, adik-adik, kita itu lemah adik-adik, betul nggak? Setuju? Kita itu lemah, biasanya kalian apa? Belajar dulu atau main atau gimana? Main dulu baru belajar, betul. Nah, jadi di sini pagi ini kita diingetin ya adik-adik, kita itu lemah, maka dari itu kita suka ngikuti ajakan teman kita atau siapapun untuk berbuat dosa ya, yang tidak baik. Nah, di sini kita mau belajar adik-adik, ada 2 tokoh di Alkitab ya. Yang pertama Salomo. Salomo menasihatkan kita nih adik-adik supaya kita tidak mengikuti ajakan berbuat dosa. Kita baca di Amsal 1 ayat 10. Amsal 1 ayat 10. Amsal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Ya, itu adik-adik. Salomo menasehatkan kita adik-adik. Jadi sudah tahu ya, dari dahulu kala kita itu biasa. Nah, kenapa Salomo mengatakan hai anakku adik-adik? Karena anak-anak dan masa remaja seperti kalian ini paling gampang nggak dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik, betul nggak? Setuju adik-adik? Nah, kenapa kalian biasa lihat di televisi, ya kan, medsos, betul nggak? YouTube, betul ya, medsos siapa yang main tuh banyak. Nah, kalian mudah dipengaruhi oleh yang tidak baik adik-adik, betul kan? Nah, kalian nggak sadar gitu, kalian lihat televisi, kalian ngikutin. Nah, di sini Salomo mengingatkan bahwa kita itu jangan ikut-ikutan adik-adik ya. Jangan mau ikut ajakan orang yang berdosa adik-adik. Nah, Salomo menasihati lagi, hati-hati adik-adik. Hati-hati remaja kalian ya. Kenapa? Karena kalau kalian ikut-ikutan nih, melakukan hal-hal seperti itu, kalian harus bertanggung jawab loh. Nanti kalian akan dihakimi, ya kan? Ada masa penghakiman adik-adik. Maka dari itu harus ingat, kalau teman kalian ngajakin kalian nih melakukan sesuatu, pikir dulu ya, jangan mau oh oke gitu. Katakan tidak adik-adik ya untuk dosa. Oke? Kita baca lagi ya ayatnya di Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Nah, itu adik-adik. Anak-anak muda biasa ya kan, ngikutin pandangan mata, ngikutin kesukaan kita ya kan, maunya main, belajarnya nanti kak masih ada waktu gitu kan, malam masih bisa gitu. Nah seperti itu adik-adik, kita harus hati-hati ya. Pikirin dulu nih kalau teman kalian ngajakin mau ini mau itu gitu, pikirin dulu, jangan ikut-ikutan ya. Kita harus hati-hati dalam pergaulan kita adik-adik ya. Tadi kan sudah diingatkan, kalau kita senang-senang pada masa muda kita lupa gitu, nah apa yang akan kita terima nanti? Kita akan dihakimi adik-adik ya. Nanti lebih lanjut kita akan belajar. Kakak tahu itu susah, betul nggak? Kita lemah ya, tapi kita mau belajar. Nah ini ada contoh di Alkitab kita baca. Tadi tokoh pertama siapa? Salomo ya, yang menasehati kita adik-adik. Nah kita belajar dari tokoh kedua yaitu Samuel adik-adik. Samuel ini adalah contoh yang tepat bagi kita adik-adik. Kenapa? Karena dia hidup tumbuh besar di tengah-tengah orang yang tidak mentaati firman Tuhan. Nah, kita harus belajar nih dari Samuel ya. Dari kecil sampai besar dia hidup di tengah-tengah yang tidak taat firman Tuhan ya. Apa yang dia lakukan coba ya? Kita baca di 1 Samuel 2 ayat agak panjang ya adik-adik. Nanti coba cari ketemu 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 14 dan 17. Oke. Kita baca dulu, nanti ada ayat juga. 1 Samuel 2
ayat 12 sampai 14 dan 17 dulu kita baca ya. Oke. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 14 dan 17. Ya. Ayat 12. Adapun anak lelaki Eli adalah seorang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan mencucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel itu dari kecil hidup di tengah-tengah anak-anak Imam Eli. Yang hidupnya gimana? Melanggar firman Tuhan. Tadi bacanya kita ngerti nggak adik-adik? Apa yang dilakukan anak-anak Imam Eli? Mereka mengambil apa? Korban sembelihan yang harusnya untuk Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka ambil duluan, mereka makan. Nah, Tuhan berkenan nggak adik-adik? Tuhan tidak berkenan ya. Maka dari itu mereka dikatakan orang dursila. Tahu nggak? Itu adalah orang yang jahat. Dursila itu orang yang jahat, melakukan kejahatan dan dia tidak menghormati Tuhan adik-adik. Maka dari itu Tuhan sangat marah kepada anak-anak Imam Eli. Seperti yang tadi kita baca ya. Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Nah, selama Samuel berada di sana, Samuel tinggal di sana ya adik-adik. Samuel berada di sana, Samuel itu pasti diajak juga melakukan hal-hal dosa yang mereka perbuat adik-adik. Betul nggak? Ya kan, karena mereka tinggal sama-sama ya, dari kecil sampai besar. Samuel juga diajak, dibujuk, tetapi Samuel tidak melakukannya adik-adik. Kenapa Samuel tidak melakukannya? Ada yang tahu adik-adik? Karena Samuel itu punya dasar yang kuat, benar. Dia itu taat kepada firman Tuhan adik-adik ya. Dia taat kepada firman Tuhan. Jadi dia nggak mau ikut-ikutan. Dia nggak mau dipengaruhi oleh anak-anak Imam Eli adik-adik ya. Bahkan di Alkitab ditulis adik-adik, kalau Samuel itu disukai oleh semua orang di sekelilingnya. Terlebih lagi oleh Tuhan pastinya ya. Kita lanjutkan, kita baca di 1 Samuel 2 ayat 26 coba. 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah adik-adik, itu yang didapat oleh Samuel. Karena apa adik-adik? Dia taat pada firman Tuhan. Dia melakukan yang benar ya. Jadi dia disukai oleh sesamanya dan juga disukai terlebih lagi oleh Tuhan adik-adik. Ya, dia kuat karena apa? Dia taat kepada firman Tuhan, ya kan? Firman Tuhan itu mengajarkan kita hal-hal yang berkenan kepada Tuhan adik-adik, ya. Karena itu, kita harus menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman hidup kita adik-adik. Dalam kita melakukan segala sesuatu, ya, adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu membuat kita kuat adik-adik. Jadi pada saat kalian mau melakukan sesuatu nih, kalian ingat, oh firman Tuhan bilang jangan. Oleh karena itu kalian jangan lakukan adik-adik, betul? Nah, firman Tuhan harus jadi pedoman bagi kalian. Kenapa ditegaskan anak-anak dan remaja? Karena kalian punya adik-adik? Ada yang punya adik? Nah, banyak ya. Kalian kalau lihat adik-adik kalian dari masih kecil, mereka belum tahu apa-apa, betul? Setuju? Nah,
pada saat mereka besar, mereka akan tanya nih kepada kakaknya, "Kak, ini apa? Kak, ini apa?" Gitu ya. Kalian lihat adik-adik kalian, mereka nggak tahu mana yang baik, mana yang jahat. Betul nggak? Mereka nggak tahu adik-adik. Maka dari itu adik-adik yang kecil harus dibimbing. Karena itu firman Tuhan ingatkan, supaya anak-anak dan remaja seperti kalian ini harus punya firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Ya. Tetapi adik-adik, pada kenyataannya banyak dari kita yang tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup adik-adik. Kalian lebih pikirin apa? Kalian lebih mengutamakan pikiran kalian sendiri, betul nggak? Ikutin pikiran ya, setuju. Keuntungan, kerugian kalian apa gitu. Contohnya gini, sekolah. Pada saat sekolah nih, kamu siapa namanya? Ya, kamu? Ya, Yukin. Nah, pada saat sekolah, Yukin diajakin temennya nih, ya kan? Pelajaran matematika nih, aduh nilainya jelek lagi. Bolos yuk. Kita jalan-jalan yuk. Wah, ketawa benar nih. Bolos yuk, kata dia. Ya, gimana ya Kak ya, katanya. Kalau saya nggak ikut, nanti saya dimusuhin, betul nggak? Masih yang kayak gitu? Kalau nggak ikut, nanti dimusuhin. Udah gitu nanti saya nggak dikasih contekan lagi sama dia. Wah, itu yang lebih bahaya, saya nggak dapat untung Kak, gitu ya kan? Lebih baik saya ikut dia aja bolos, ya kan? Nanti ujian juga dia kasih contekan, gitu. Nah, adik-adik seperti itu. Kita ikut-ikut aja, karena apa? Menurut kita itu untung Kak, ya kan? Menurut saya untung gitu. Jadi kita ikut aja ajakan teman kita yang tidak baik, betul nggak? Nah, kenapa kita bisa ikut adik-adik? Karena kita tidak simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Coba kita seperti Samuel, dari kecil dia simpan firman Tuhan di dalam hati, ya. Karena itu dia selalu ingat apa yang Tuhan mau. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita nggak simpan firman Tuhan di dalam hati. Kita anggap kayak ini lagi ngomong apa sih nih? Dongeng ya, gitu. Kuno nih ngomongan kayak ini, gitu kan. Kalian beranggapan seperti itu adik-adik. Udah nggak zaman. Apalagi kalau kalian baca, firman Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu, betul? Kalau kalian dipukul pipi kanan, gimana? Kasih pipi kiri. Nah, aduh kayak ini itu mah kuno, itu mah zaman dulu, ya kan? Kalau sekarang kaki kita diinjak satu, kalian ngapain? Injak lagi dua-duanya, betul? Nah, kayak gitu adik-adik, ya kan? Kalian pikir, firman Tuhannya kuno nih, nggak sesuai sama zaman, gitu. Padahal tidak adik-adik, firman Tuhan tidak pernah berubah. Baik tahun berganti, zaman ganti, bahkan dunia berubah nih, firman Tuhan tidak pernah berubah adik-adik ya. Nah, kalau kita tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita, kita harus hati-hati adik-adik. Karena pasti kita akan melakukan dosa. Betul? Nah, coba kita baca di Mazmur 119, ketemu Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, adik-adik, Mazmur Daud, dia mengatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya adik-adik? Ayo, dengan apa? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sudah diingatkan nih adik-adik kita. Ya, Tuhan tahu kita lemah adik-adik, tetapi kita harus kuat, kita harus belajar melalui firman Tuhan yang disampaikan adik-adik. Tidak-tidaknya nih adik-adik, seperti kalian sekolah. Kalau sekolah diajarin sama miss-nya gitu, kalian ada ingat kan? Pasti dong ya, ada yang ingat gitu. Nah, sama juga kakak-kakak di sini membawakan firman Tuhan supaya kalian ingat kembali. Gitu, ingat kembali, kita nggak boleh nih melakukan dosa. Jangan ikutin ajakan teman kalian atau siapapun yang mengajak kita berbuat dosa. Kalian ingat,
firman Tuhan bilang boleh nggak nih gitu ya kan? Kayak nyontek boleh nggak gitu, mencuri boleh nggak? Kalian ingat firman Tuhan katakan apa? Dan itu harus diikuti adik-adik. Belajar untuk taat kepada firman Tuhan ya adik-adik ya. Itu yang Tuhan inginkan adik-adik. Tuhan udah ingetin gimana cara jaganya kelakuan kita nih masa muda. Kita harus jaga sesuai firman Tuhan. Nah, itu tadi kita belajar dari tokoh siapa? Samuel ya. Samuel yang hidupnya gimana adik-adik? Benar di hadapan Tuhan ya, benar di hadapan Tuhan. Nah, kakak mau lanjutkan lagi nih adik-adik dengan Salomo. Salomo yang tadi memberikan nasihat buat kita ya di depan, setuju? Salomo. Nah, Salomo adik-adik ternyata nih pada masa tuanya dia tidak taat terhadap firman Tuhan adik-adik. Ya, dia melanggar firman Tuhan. Kenapa adik-adik? Kok bisa? Ada yang tahu? Kenapa Salomo? Wah, iya sayang, dia di belakang. Iya, betul. Nanti dapat hadiah, betul. Dia menjadi penyembah berhala adik-adik. Salomo yang tadi nasihatin kita, pada masa tuanya malah menjadi penyembah berhala. Hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kok bisa? Nah, kok bisa dia jadi penyembah berhala? Kalian tahu Salomo adalah raja yang penuh hikmat ya, adik-adik ya. Raja yang penuh hikmat. Kenapa dia bisa jadi penyembah berhala? Apa? Betul. Aduh, pintar-pintar banget nih adik-adik. Ya, betul. Karena dia dipengaruhi oleh istrinya adik-adik. Betul, setuju. Nah, istrinya itu kenapa adik-adik? Istrinya adalah bangsa yang Tuhan katakan tidak boleh diambil sebagai istri. Atau kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Betul ya. Coba kita baca lagi adik-adik ayat firman Tuhannya ya. Di 1 Raja-Raja. Ketemu dulu. 1 Raja-Raja ya. 11 ayat 1 sampai 2 dan 4 dulu ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2 dan 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2 dan 4. Ayat 1, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencodongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu mencodongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Nah, Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, oke. Adik-adik, kalian baca tadi Salomo sudah dikasih tahu belum sama Tuhan? Sudah. Jadi sebelumnya Tuhan pasti mengingatkan kita adik-adik. Enggak salah gitu. Tuhan sudah ingatkan kita. Nah, Salomo sudah diingatkan oleh Tuhan. Betul ya? Jangan bergaul dengan bangsa-bangsa itu. Tapi apa? Salomo malah mengambil istri dari bangsa-bangsa itu. Dan pada masa tuanya Salomo malah mengikuti istri-istrinya. Betul, untuk menyembah berhala adik-adik. Nah itu, Salomo raja yang penuh hikmat saja adik-adik jatuh dalam dosa karena apa? Tidak bisa mentaati firman Tuhan. Nah, apa kemudian yang terjadi nih pada Salomo? Kita baca ya adik-adik di 1 Raja-Raja 11 ayat 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan menggoyahkan kerajaan itu daripadamu,
dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Nah, adik-adik, itulah yang diterima oleh Salomo. Akhirnya kerajaannya gimana adik-adik? Goyang, pecah, betul. Karena apa? Dia tidak taat kepada firman Tuhan sampai akhir adik-adik. Nah, itu yang harus kita jaga adik-adik. Kita harus taat kepada firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, pilihan ada di tangan kita adik-adik. Kita mau seperti Samuel yang taat kepada firman Tuhan dan hidupnya dikasihi sama Tuhan, atau seperti Salomo adik-adik yang pada awalnya taat dia, setuju? Pada awalnya dia taat, tetapi pada akhirnya dia menyimpang adik-adik dari firman Tuhan, dia tidak taat. Dan akhirnya hidupnya jadi menderita, berantakan adik-adik ya, hidupnya jadi menderita. Nah, pilihan ada di tangan kita adik-adik, kalian mau ikut yang mana? Mau seperti apa? Kalian harus tentukan dari sekarang adik-adik belajar. Siapa yang mau seperti Salomo? Oke, Samuel? Iya, kita belajar ya adik-adik sama-sama. Dari kecil menjadi besar bersama dengan Tuhan adik-adik ya. Susah atau gampang adik-adik? Susah, tapi kalian diingatkan di sini. Makanya setiap minggu pergi ke gereja adik-adik. Karena kakak-kakak di sini akan mengajarkan kalian menasehati sesuai dengan firman Tuhan ya adik-adik. Kalian harus ingat ya. Dari kecil kalian dididik dari umur 0 ya adik-adik ya. Masuk sekolah minggu kan sampai besar ya. Kalian harus taat kepada firman Tuhan. Karena kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita pasti akan dikasihi oleh Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini sudah selesai adik-adik. Ayat emas ya. Ayat emasnya adalah di Amsal 1 ayat 10. Nanti kita baca sama-sama ya adik-adik. Amsal 1 ayat 10. Sudah ketemu adik-adik? Sudah. Kita baca ya. 1, 2, 3. Anakku, jikalau hendak membujuk engkau. Iya, betul. Ingat ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan
Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu ya Bapa. Benar Bapa, kami mau selalu jadi rumah doa-Mu ya Bapa. Kami mau selalu bersujud dan menyembah Engkau ya Bapa. Terlebih lagi Bapa, kami sangat berterima kasih atas firman-Mu pagi ini ya Bapa. Firman-Mu mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu supaya kami jangan mengikuti ajakan orang berdosa ya Bapa. Jangan kami berbuat dosa, tetapi kami harus mentaati firman-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar ya Bapa. Bapa yang baik, berikan kekuatan dan keberanian buat kami anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman-Mu dapat tetap tinggal di dalam hati kami. Kami bersyukur kepadamu. Bapa yang baik, saat ini jika nanti kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, biar Engkau mau berkati kami anak-anak-Mu, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan buat kami semua, supaya kami dapat berkumpul bersama keluarga kami. Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu ya Bapa. Saat ini kami juga ingin melanjutkan aktivitas kami, biar Engkau mau pimpin aktivitas kami ya Bapa, sehingga kami semua dapat melakukannya untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.